Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Randy Antno dengan NPM 231501119. Nah, di sini aku bakal menjelaskan nih mengenai salah satu materi yang ada di modul network layer. Nah, di sini aku bakal saling menghubungkan nih semua komponen yang ada di treasure packet ini. Nah, jadi ini tuh merupakan kalau setahu ya ini tuh merupakan topologi dari bentuknya itu logical gitu. Jadi dia tuh bakal saling terhubung nih satu sama lain dengan di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada router, ada dua router, yang kedua itu ada dua switch, ada dua server, sama ada 10 PC. Nah, di sini saya akan menjelaskan saya akan membuat nih untuk PC-nya itu nanti bakal ada yang dinamis sama statis. Nah, untuk yang dinamis itu bakal adanya 3 PC, sedangkan untuk yang statis itu bakal ada 2 PC. Jadi di sebelah kiri ada 3 PC dinamis sama 2 statis, sebelah kanan juga ada 3 dinamis sama 2 statis. Oke. Nah, di sini untuk menghubungkan semua komponen ini kita menggunakan namanya connection di sini atau kabel gitu lah. Nah, di sini aku bakal menggunakan yang kabel automatic. Kenapa? Karena untuk kabel automatic ini tuh dia bakal menyesuaikan port yang ada dalam komponennya gitu. Jadi ini, misal router bakal menghubungin ke switch. Nah, dia bakal terhubung. Kalau kita menggunakan misal memakai copper cross, nah misalnya tuh, dia bisa kayak gitu. Jadi kalau kita nggak menggunakan automatic, dia tuh kayak harus milih port mana yang harus dimasukin gitu. Nah, sedangkan kita kayak kalau emang masih kayak masih belum paham banget sama port-port itu, kita lebih baik menggunakan yang kabel automatic gitu. Jadi dia bakal bakal menyelesaikan port yang ada dalam komponen itu. Oke, ini aku bakal nyambungin semua komponennya dulu ya. Oke, jadi switch bakal ke server, bakal ke PC, bakal ke semua PC gitu, ke router. Nah, pokoknya ini bakal terhubung semua. Sorry. Nah, ini sama ini ke switch. Switchnya itu bakal ke server dan PC. Oke. Oke, udah aku sambungin semua nih. Nah, kalian kayak ngerasa ada yang aneh gak sih di sini? Ya nggak? Kayak sadar nggak sih ada yang beda gitu? Jadi, di sini tuh ada yang beda. Nih, ini kan hijau nih, hijau, segitiganya hijau. Ya kan ini merah, ya kan? Kenapa? Karena port di dalam router itu tuh masih belum aktif. Jadi dia masih shutdown, jadi masih mati gitu. Nah, kita itu harus menghidupkan port tersebut dengan menggunakan beberapa sintaks nih. Nah, kita masuk ke yang router 0 dulu ya kan. Nah, di sini kita langsung ke CL ini untuk mengatur ininya biar portnya biar nyala gitu. Nah, di sini kan ada router nih. Kita harus masuk ke enable. Nah, terus kita harus masuk ke configure terminal.
configure terminal. Nah, udah kayak gini, terus kita ke interface. Mana nih port mana yang bakal kamu aktifin? Nah, di sini aku bakal aktifin port yang gigabit Ethernet 0/0/0 ya kan. Jadi di sini bakal interface. Sorry. Oke, ulang. Interface gigabit Ethernet 0/0/0 enter. Nah, terus kita jalanin syntax no shutdown. Nah, shutdown itu artinya mati. Ketika di no shutdown berarti dia bakal hidup gitu kan. Nah, kalau memang udah kayak gini berarti itu berhasil. Nah, kita juga bakal mengaktifkan port yang gigabit Ethernet yang 0/0/1. Jadi sama aja, kita exit dulu. Saya masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/1. Udah kan? Nah, kita udah masuk, langsung aja no shutdown gitu. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Nih lihat. Nah, yang tadinya ini merah udah jadi hijau, ya kan? Oke, aku mau jelasin juga ketika kan ini tadi kayak masih di routernya kan, belum ada enable, nggak langsung masuk ke yang config. Nah, kamu juga bisa gunain ini nih. Ketika kamu, siapa tahu Kak, kamu lupa nih untuk sintaksnya, kamu bisa gunain atau klik di sini, dia tuh bakal muncul nih. Jadi kamu nggak harus dari awal dari enable terus configure terminal bla 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 gitu. Ketika kamu di config terus kamu ke arah ke interface terus milih port gigabit Ethernet 00 terus di CLI ini udah nih udah masuk, tinggal kamu masukin syntax no shutdown gitu. Nah, bisa juga kamu di sini langsung jadi auto gitu, jadi lebih mudah nggak pakai sintaks, di onin aja nih gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita kan harus tahu ya sintaksnya gitu. Nah, ini untuk router 0 itu udah ya, udah aktif semua nih portnya. Kita bakal move ke yang ini, router 1. Oke. Ini sintaksnya masih sama. Ini enable dulu, terus configure. Aduh, sorry. Nah, terus kita masuk ke interface 3 gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, di sini kita aktifin no shutdown. Enter. Nah, coba buktikan. Tuh, yang tadinya ini merah udah jadi hijau. Nah, ini juga, ini ketika nanti ini karena masih mati, ini masih merah. Bentar ya, aku kecilin dulu. Oke. Masih sama untuk rumusnya nih, syntax exit dulu. Nah, di sini kita bakal interface langsung aja guys. Nah, tinggal ganti satu. Terus no shutdown. Ya, lihat apa yang terjadi. Nah, tanya merah, di hijau. Nah, itu untuk mengaktifkan port yang mati gitu. Nah, terus di sini aku bakal masukin IP di router. Jadi caranya kayak gini. Oke, aku catat ininya dulu ya untuk IP-nya. Jadi ada yang dari 192.168.10.1. Nah, dan di sini juga ada 109.165.225. Sorry.
Ini di sini ada 10, 1, 2, 1. Oke, biar aku nggak lupa gitu kan, kayak gak bingung nanti, soalnya belum hafal kan untuk IP-nya apa. Oke, jadi kita bakal masuk ke router nih. Kita tetap menggunakan CLI lagi. Kita masukin kayak tadi. Jadi kita ini exit dulu. Nah, kita mau masukin IP ke port mana nih? Nah, ini aku bakal masukin ke interface. Interface gigabit internet 00 itu bakal aku isi. Nah, untuk ngisi IP itu kita bakal gunain sintaks IP address, terus masukin IP-nya 192.168.10.1. Nah, untuk subnetnya itu 255.255.255.0. Kita enter. Oke, kita masuk. Nah, kita bakal juga aktifin yang ini exit dulu. Kita bakal aktifin yang di port 001. Di sini IP address, IP-nya beda. Kita masukin yang 209 itu 209.165.200.225 sama subnetnya 25.255.255.252. Oke. Nah, udah nih berarti. Coba kita cek di config. Udah masuk atau belum? Nah, masuk tuh. Berarti apa yang udah kita masukin di CLI tadi. Berarti kita berhasil. Bagus. Nah, terus kita masukin di yang router 1 juga. Jadi gini. Sama untuk rumusnya. Jadi kita exit dulu. Kita pilih mau di interface yang mana. Nah, di sini aku bakal yang mulai dari yang 0 nih. Nah, terus masukin IP-nya, IP address, masukin IP-nya yang aku bakal masukin yang 209.168 ya 165.200.226 karena tadi 225 kan udah dipakai kan. 255.255.255.252. Nah, kita enter. Nah, terus kita exit lagi. Masukin ke yang port yang 1. Kita masukin lagi IP address. Bedain di sini menggunakan 10. Berapa ya? 1.2.1 tuh. Ininya 255.255.255.252. Oke. Nah, mari kita cek di sini apakah udah masuk. Oke, masuk. Oke, masuk tuh. Nah, berarti kita berhasil. Good. Nah, terus setelah itu kita bakal apa? Biasanya kita bakal masukin IP ke server. Nah, di sini kita juga bakal memasukkan IP ke server. Nah, jadi default gateway-nya ini aku bakal gunain 192.168.10.1. Untuk DNS-nya itu yang 255.255.255.0. Ya kan? Nah, terus kita masuk ke ini nih. Tuh. Nah, masukin apa ini namanya? IP untuk di port fast ethernet ini, sorry. Jadi ada 192.168.10.2 ya kan? Karena 1 tadi kan udah. Nah, ini kita 10, kita makan yang 2 gitu. Oke. Nah, terus ke yang server satunya. Kita bakal menggunakan kita bakal masukin di sini defaultnya 10.2
1.2.1, 255.2, 255.2, 255.0. Oke, di flash Ethernet juga masukin 10.1.2.2, 255.2, 255.255. Oke. Nah, oh ya, kita langsung aja. Seharusnya tadi yang sebelumnya juga ini. Kita ke di HCP, kita onin. Nah, kita di sini atur defaultnya seperti yang tadi 10, 1, 2, 1. Terus di sininya 255.255.255.0. Nah, di sini aku bakal ubah 0 jadi 100. Nah, terus untuk maximum number yang dapat digunakan oleh user itu sampai 100. Oke, kita save. Nah, oke. Yang satu sebelahnya juga ya, sorry tadi lupa. Nah, masuk ke service. Kita ke di HCP, kita akan service-nya onin. Nah, terus ini untuk default-nya, default gateway itu yang tadi kita masukin 192.168.10.1 kan. Terus di sini 255.255.255.0. Oke, ini dimulai dari ya. Oke, save. Ini jadi untuk maksimum usernya tetap 100 sama. Oke ya, ini dimulai dari 0. Untuk IP startnya dimulai dari 0 sampai ketentuan maksimum usernya sampai 100 doang. Gitu. Oke. Masuk, kita bakal masukin IP di PC. Oke, aku bakal aktifin PC dengan yang dynamic dulu. Jadi dia bakal apa ya? Kalau dynamic tuh dia bakal IP-nya tuh kita nggak masukin sendiri tuh. Nah, dia langsung dikasih IP oleh si server yang tadi kita masukin. Oke, coba ya. Nah, PC 0. PC 0 ini di DHCP. Kita ke Ethernet. Nah, nih. Yang tadi di server kan kita memakai yang 02. Nah, terus ketika kita masuk ke PC ini, ke PC 0, dari ke PC 0, dia bakal nambah ininya di belakang. Kan tadinya 2 jadi 3. Nah, nanti ini tuh yang menandakan bahwa itu tuh total dari ini yang gunain IP itu gitu. Kalau ini sampai 100 berarti itu sudah mentok karena aku tadi ngatur untuk user yang dapat gunain IP itu cuma 100 gitu. Nah, ini kan dynamic. Kita buat 3 dynamic kan. Dinamis. Oke, ini di DHCP kita ke VS Ethernet. Nah, 4. Yang tadi 3 terus ini 4 kan. Oke. Ini yang saja yang dinamis. Terus ke ini terus di HCP sama aja. Kita ke VS Ethernet. Nah, 5 nambahkan 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Sorry. Oke. Nah, sekarang kita bakal memberikan IP dengan cara statik di dua PC ini, 4 dan PC 3. Kita coba ya di PC 3. Berarti kita bakal masukkan tadi 2, 3, 4 udah digunain. Jadi di sini itu kita nggak boleh sama untuk IP-nya. Jadi 92.168.10.5 misal. Is already berarti harus beda nih. 192.168.10.6 coba. Nah, kalau tadi kan misal 05 5 udah ada nih. Berarti dia bakal is already udah ada berarti kan. Jadi harus ganti, nggak boleh sama gitu. Terus yang ini kita juga kan tadi udah 6 berarti
setelah 6, atau kamu bisa gini juga sih, kayak langsung aja ke misalnya 8 tadi kan 6 nih apa terakhir, sorry, ini 10 dan 9, 6 yang tadi terakhir kan, ini 9, coba apakah bisa karena batas penggunaan user untuk IP ini kan 100, jadi 9 itu masih bisa kalau ini mau kamu masukin nih, mau 28, apakah bisa gitu, yang 9 aja, 7 aja. Kayak gitu. Nah, di sini juga sama. Kita bakal buat 3 dinamik sama 2 statis gitu. Oke, let's start it. Jadi, yang ini bakal dinamik yang bawahin aja. Jadi, PC6 kita bakal dinamik dari server di DHCP. Kita tes Ethernetnya. Nah, tadi kan dimulai dari 100 kan untuk IP-nya. Jadi ini dimulai dari 100. Oke. Nah, terus kita bakal untuk PC yang 7, coba lagi ya, config. Terus kita ke DHCP, terus kita ke Ethernet, apakah dia nambah? Nah, nambah. Nah, jadi dari 100 ke 1. Oke. Yang ini. Dan juga bakal DHCP ke Ethernetnya 102. Oke. Good, berarti berhasil. Dari 100, 101, 102. Gitu. Nah, ini kita bakal statik. Jadi kita bakal masukin IP sendiri. Oke, tadi kan yang udah masuk, yang udah digunain itu ada 100, 101, sama 102. Jadi di sini kita nggak boleh menggunakan IP yang sama. Langsung kita nih, kita masukin 10, 1, 2, 3. Kita tadi udah gunain belum? Coba ya. Nah, bisa nih. Jadi ini 25. Nah, jadi untuk IP yang udah digunain itu nggak bisa digunain lagi gitu. Nah, misalnya kan tadi D2 ya. Nah, is already used. Itu berarti udah digunain. Ini nggak bisa. Kan berarti harus 10, 1, 2, 3. Yang tadi. Nah, ini 255.0.0.0 nggak bisa. Bisa juga tuh 255. Sorry. 255.0 gitu. Nah, udah tuh. Terus ini juga, bisa di statik kita bakal masukin IP lagi nih. Jadi 10, 1, 2, 4. Oke. Nah, 5. Ada bisa nih. Nah, itu udah semua untuk kita masukin IP-nya gitu. Terus apa lagi ya yang kita bahas? Untuk apa ya? Sebenarnya itu bisa disimulasiin, tapi iya, untuk ngecek ini. Ngecek apakah itu udah berhasil semua atau belum. Gimana ya? Bentar, aku lupa. Bentar ya. Kita masuk ke show. Show apa ya itunya? Mari kita buka modul ya buat mendengar show IP route. Aduh, sorry. Oke, jadi show IP route. Nah, ini. Nih, ketika udah show IP route, terus di sini directly connected. Berarti
udah connect nih, berarti udah berhasil. Ini di router 1. Mari kita cek di router 0 nih. Coba ya. Apakah sama? IP, show IP. Nah, ini juga konektif, anaknya konektif. Nah, oke, berarti semua yang dihubungin udah berhasil. Good. Jadi untuk pembahasan ini mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Jadi untuk apa ya? Untuk tugas kali ini aku ingin bahas sih untuk cara-cara dari yang telah kita lakukan tadi. Jadi untuk ini, terutama ini sih untuk apa sintaks. Kamu kalau memang lupa dari misalkan router, kalau kamu mau mengaktifkan suatu port gitu kan, itu harus masuk ke configure terminal kan. Nah, sedangkan kalau kamu lupa nih, kalau kamu lupa untuk sintaksnya, kamu bisa gunakan di config nih. Kamu langsung klik aja di interface-nya. Nah, ketika kamu udah klik 3 bit Ethernet, misal di 0/0, kamu udah langsung bakal masuk ke di port gigabit Ethernet/0 itu. Nah, jadi itu gampangnya. Ya, terus juga bisa ini kamu langsung aja ini di on. Kamu langsung di on gitu. Jadi nggak pakai sintaks. Tapi lebih baik sih kayak kita tahu semua cara untuk mengaktifkan port yang ada gitu. Nah, jadi itu. Terus apa lagi ya? Oh ya. Bentar. Udah ding, kayaknya itu aja. Oh ya, ini oh nggak usah sih. Kayaknya kalau ini ya udah untuk ngatur berapa kapasitas, beberapa kapasitas IP yang bisa digunain. Udah gitu aja. Jadi untuk pembahasan kali ini udah itu aja. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga ini membuat kalian membuat kita semua jadi semangat untuk lebih belajar mengenai jaringan yang ada di komputer. Yang lebih besar apalagi itu. Kayak semangat untuk kita. Oke, mungkin itu aja. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.